Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur teks. Pengertiannya, prosedur teks adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Atau prosedur text is a text aiming to inform the reader about the steps to do something. Biasanya diawali dengan how to. Contohnya, how to operate bla bla bla. How to operate remote control, how to operate television, how to operate magic chair, how to operate magic comb, atau how to make, cara membuat, how to make cake, how to make tart, how to make fried rice, how to make omelette, dan lain-lain. Tujuannya, teks ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan dengan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, teks ini membahas fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu, sehingga kita menggunakan simple present. Ciri yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Contohnya, add 5 onion, tambahkan 5 bawang. Get some yeast and pan, ambil nampan dan gandum dan nampan, panci. Hal yang perlu diperhatikan, kalimat perintah itu diawali dengan kata kerja bentuk pertama atau bentuk dasar. Tidak ada tambahan s, tidak ada tambahan id, tidak ada tambahan ing. Contohnya mix itu campur, stir, aduk, boil, rebus, add, tambahkan, turn on, nyalakan, get, ambilkan. Ciri yang ketiga, dalam prosedur teks, ketika kita ingin menjelaskan langkah-langkah atau pembuatan penggunaan, ada kata yang kita perlu hubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kalimat pertama dengan kalimat kedua, dan seterusnya. Maka diperlukan kata penghubung. Contohnya first, second, after that, then, finally, last, dan sebagainya. Ciri yang keempat, menggunakan kata keterangan, adverb. Contoh kata keterangan, waktu, in a minute, in 5 minutes, dalam 5 menit, for an hour, selama 1 jam. Bisa juga menggunakan kata keterangan cara, adverb of manner, slowly, pelan-pelan, fastly, fast, dengan cepat, rapidly, dengan cepat, powerfully, dengan kuat. Strukturnya ada 3. Yang pertama, aim atau goal. Di bagian yang pertama adalah aim atau goal, yang berarti tujuan. Biasanya tujuan ini terletak pada judul. Contohnya, how to make dalgona coffee. Bagaimana cara membuat kopi dalgona. Bagian yang kedua, struktur yang kedua adalah ingredient atau material. Di bagian yang kedua, kita harus menulis ingredient, bahan-bahan. Penulisan ingredient ini berguna untuk menjelaskan apa saja bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk membuat sesuatu dalam prosedur teks tersebut. Contohnya, the ingredient to make dalgona coffee are coffee and sugar. We also need spoon and warm water. Struktur yang terakhir, steps atau methods atau langkah-langkah. Bagian ini berisi tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari prosedur teks. Contohnya, first, wash the tomato. Langkah pertama, cucilah tomatnya. Contohnya secara lengkap. How to make a scrambled eggs. Ingredient, 2 eggs, milk, 1 teaspoon of butter, a pinch of salt and water. Steps. First, crack the egg into a small bowl and add a pinch of salt and pepper. Whisk until all is well blended. In a frying pan, add butter and let it melt. Pour in the eggs and milk and wait for around 20 seconds. Do not stir it. After that, fold the eggs to the center and stir it with a spatula. Repeat the previous step until all the eggs are mostly cooked. Remove the egg from the heat and continue to fold and stir the egg for around a minute. Last, lift the egg and put them on a serving plate. Your scrambled eggs are ready. Kalau kalian perhatikan, saya menyajikan contoh ini dalam 3 warna. Bagian yang hijau tua, yang pertama itu judulnya, itu aim-nya.
Bagian yang kedua, hijau muda, itu adalah ingredient, bahan-bahannya. Dan yang kotak yang terakhir, yang putih, itu adalah steps, langkah-langkahnya. Tadi saya jelaskan bahwa prosedur itu ada, teks prosedur itu ada 3 bagian. Aim, tujuannya, ingredient, bahan-bahannya, dan step, langkah-langkahnya. Demikian, terima kasih.